Yo guys, ketemu lagi ya dengan kita di sini masih di segmen Sekelbat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 di hari Selasa ya, tanggal 29 November 2022 guys. Kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah memulai rutinitas hariannya ya, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di tempat kerja juga guys. Oke, dan untuk perkembangan global crypto market cap hari ini turun ya di 2,14% pada saat pergantian candle hari ini ya di waktu 24 jam. Dan begitu pula ya dengan Bitcoin guys, turun di 2,55% ya dalam waktu 24 jam ini setelah pergantian candle tentunya. Begitu juga dengan Ethereum turun di 3,27%. BNB juga turun ya, cukup lumayan di 6,28%. Kemudian juga XRP turun, Dogecoin pun juga turun ya setelah kemarin cukup tajam kenaikannya di 3,26% guys. Dan secara rata-rata kalau kita lihat di sini ya, hampir semua altcoin ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys, yaitu sama-sama merah ya. Dan yang cukup menarik di sini kalian bisa lihat ya, Huobi token ini juga turunnya cukup lumayan banget guys di 13% guys di saat pergantian candle hari ini. Nah, untuk informasinya kita masih belum tahu ya. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa Huobi token ini turunnya cukup signifikan guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dalam grafik ini sepertinya masih sideways guys, masih menunggu kira-kira ada berita apa ya, apakah negatif atau positif untuk efek dari Bitcoin ini guys. Dan tampaknya juga ya bisa kita lihat di sini para investor juga masih menunggu guys untuk perkembangannya nanti seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari time frame hariannya atau daily ya, sepertinya ini untuk tekanan jualnya ini masih besar dan ada kemungkinan akan retest lagi guys menuju di area ungu ini guys seperti yang terjadi kemarin. Dan jika memang nanti akan retest lagi, ini agak berbahaya guys. Kenapa? Karena biasanya kalau suatu support ataupun resisten yang sudah terkena retest beberapa kali, biasanya itu paling besar itu antara 4 sampai 5 kali, maka akan jebol guys. Dan jika nanti ini akan retest lagi ya untuk area ungu ini, ada kemungkinan nanti akan jebol lagi ke bawah guys. Tapi tetap ya kita harus optimis, kita doakan semoga tidak akan retest lagi guys dan akan segera naik lagi. Dan semoga aja kedepannya akan segera ada berita ataupun sentimen positif ya yang tentu saja akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin ini dan akan segera bull run lagi ya guys. Oke, nanti kita akan coba update lagi dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama ya. Kita ambil dari harian Quartz.com guys, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, bahwa BlockFi adalah domino kripto berikutnya yang jatuh guys karena mengajukan kebangkrutannya. Jadi efek domino dari kejatuhan FTX kemarin akhirnya BlockFi pun mendapatkan imbasnya guys ya. Setelah kemarin BlockFi ini sempat menghentikan fitur withdraw-nya guys. Dan ini sudah diprediksi banyak orang ya karena fitur withdraw ini sangat penting buat para pelanggannya, dan dengan menonaktifkan fitur withdraw maka ada kemungkinan bahwa likuiditas dari BlockFi ini ada masalah guys. Dan akhirnya hari ini BlockFi mengajukan kebangkrutannya. Jadi pemberi pinjaman cryptocurrency BlockFi telah mengajukan kebangkrutan. BlockFi adalah efek domino terbaru ya yang jatuh setelah krisis likuiditas dan kehancuran di FTX kemarin ya. Salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia guys, yang baru-baru ini menopang BlockFi dengan pinjaman dan memiliki opsi untuk membeli perusahaan guys. FTX sekarang berada di bawah beberapa penyelidikan federal Amerika Serikat ya karena salah mengelola simpanan pelanggan dan mengirimkan uang tunai ke hedge fund Alameda Research untuk menempatkan taruhan atau staking beresiko atas namanya guys. Baik FTX dan Alameda Research mengajukan kebangkrutannya di bulan ini. Dengan runtuhnya FTX, maka tim manajemen BlockFi dan Dewan Direksi segera mengambil tindakan untuk melindungi klien dan perusahaan. Tulis Mark Renzi dari Berkeley Research Group, penasihat keuangan BlockFi, dalam siaran pers yang mengumumkan kebangkrutan chapter 11 pemberi pinjaman yang diajukan 28 November di New Jersey, dan sementara itu BlockFi berutang uang kepada FTX. Pemulihan akan tertunda katanya.
karena kebangkrutan FTX sendiri tambahnya. Menurut dokumen pengadilan, BlockFi berutang sebanyak 275 juta dolar kepada FTX yang merupakan kreditur terbesarnya ya setelah Ancora Trust Company, dan Ancora yang berutang 729 juta dolar berfungsi sebagai wali untuk rekening berbunga BlockFi. Sebagian besar kreditur besar BlockFi adalah klien yang tidak disebutkan namanya guys, tetapi juga terdaftar adalah penyelesaian sebesar 30 juta dolar yang harus dibayarkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Pada bulan Februari, SEC menagih BlockFi ya karena gagal mendaftarkan penawaran produk pinjaman kripto retailnya dengan mengatakan bahwa akun dengan hasil tinggi melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. BlockFi diselesaikan dan setuju ya untuk mendaftar ke agensi. Kebangkrutan BlockFi ini juga disebutkan di harian Decrypt.co ya, dan di sini diinformasikan bahwa BlockFi ini telah berutang sebesar 1 miliar dolar guys kepada hanya 3 kreditur terbesarnya, dan sekarang BlockFi mengajukan kebangkrutannya guys. Kreditur terbesar termasuk perusahaan wali amanat yang mengelola akun bunga BlockFi, FTX US, dan juga SEC. BlockFi Incorporation berutang lebih dari 1 miliar dolar kepada 3 kreditur terbesarnya, termasuk 30 juta yang belum dibayarkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya sebagai bagian dari penyelesaian 100 juta dolar yang diumumkan pada bulan Februari menurut pengajuan kebangkrutan perusahaan. Secara keseluruhan, BlockFi berutang 50 kreditur terbesarnya sebanyak 1,3 miliar dolar. Menurut pengajuan kebangkrutannya, BlockFi memiliki aset dan kewajiban antara 1 miliar dolar dan 10 miliar dolar. Petisi kebangkrutan awal hanya mengharuskan perusahaan mencentang kotak di sebelah rantang, tetapi pengajuan tersebut mengatakan bahwa BlockFi memiliki lebih dari 100.000 kreditor. Kewajiban tersebut termasuk 729 juta dolar yang berutang kepada Ancora Trust Company dan wali amanat yang digunakan perusahaan untuk menjalankan akun bunga BlockFi sebagai bagian dari perjanjiannya dengan SEC untuk memperbarui dan mendaftarkan produk. BlockFi menangguhkan pendaftaran untuk rekening berbunga pada bulan Februari guys, dan kemudian meluncurkan BlockFi Yield awal bulan ini setelah memberi tahu SEC dalam pengajuannya. Menurut definisi, sekuritas yang terdaftar di bawah pengecualian peraturan di SEC hanya tersedia untuk investor terakreditasi atau yang kaya saja. Perusahaan mengajukan petisi untuk perlindungan kebangkrutan Chapter 11 pada hari Senin setelah spekulasi berminggu-minggu ya bahwa BlockFi tidak akan dapat terus beroperasi setelah FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November. BlockFi memiliki banyak eksposur ke FTX guys setelah menerima jalur kredit 400 juta dolar pada bulan Juli, menyusul runtuhnya stablecoin algoritmik Terra Luna pada bulan Mei kemarin. Ketika stablecoin USD Terra ya kehilangan 1:1 atau DPEG-nya dengan dolar Amerika Serikat ya, ia menghapus dana 40 miliar dolar dan pada bulan-bulan berikutnya menjadi dana lindung nilai yang jelas ya untuk Three Arrow Capital yang memiliki apa yang disebut salah satu pendiri Suzu dan Kyle Davis sebagai eksposur berlebihan ke Terra bersama dengan posisi tidak liquid ya dalam mempertaruhkan Ethereum dan Grayscale Bitcoin Trust. Sebagai hasil dari paparan tersebut ya, broker kripto Voyager Digital mengeluarkan pemberitahuan default sebesar 661 juta dolar dalam hutang yang harus dibayar oleh Three Arrow Capital. Beberapa hari kemudian, hedge fund mengajukan kebangkrutan. Kemudian Voyager sendiri mengajukan kebangkrutan pada minggu yang sama ya, dan Celsius Network sebagai pemberi pinjaman kripto juga mengajukan kebangkrutan seminggu kemudian. BlockFi juga memiliki exposure ke Three Arrow Capital, tetapi berhasil bertahan dalam bisnis karena jalur kredit bergulir diterima dari FTX. Pada saat itu, mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried mengatakan dia kecewa ya, karena lebih banyak perusahaan dan investor tidak terlibat untuk membantu pemain yang kesulitan di industri ini. Sejak itu, FTX sendiri bangkrut. Perusahaan Bankman-Fried hanya beberapa minggu yang lalu ya dipaksa untuk mengakui bahwa mereka itu tidak memiliki cadangan dana untuk pelanggannya ya untuk one to one atau satu ke satu setelah bank yang beroperasi di bursa menyebabkan krisis likuiditas. Dan sekarang BlockFi berutang kepada West Realm Share yang merupakan perusahaan induk dari FTX US dan sebesar 275 juta dolar pada jalur kredit bergulirnya. Kesepakatan itu termasuk kesepakatan untuk FTX untuk mengakuisisi perusahaan dengan harga variabel hingga 240 juta dolar berdasarkan pemicu kinerja, kata CEO dari BlockFi, Zach
Prince di Twitter ya, seperti yang terlihat pada akun Twitternya ini. BlockFi juga berutang kepada kreditur lain sebesar 49 juta dolar, menjadikan mereka kreditur terbesar ketiga, tetapi menghapus nama dan informasi kontak, hanya mengatakan bahwa orang tersebut adalah klien. Satu-satunya kreditur lain dalam pengajuan yang menyertakan beberapa detail adalah pinjaman institusional yang menunjukkan bahwa total klaim adalah sebesar 21,7 juta dolar ya, tetapi diimbangi dengan jaminan sebesar 19,4 juta dolar yang berarti bahwa BlockFi berutang sekitar 2,2 juta dolar. Entitas BlockFi yang dicakup oleh petisi kebangkrutan termasuk BlockFi Incorporation, BlockFi Service Incorporation, BlockFi International, dan juga perseroan terbatas BlockFi Wallet, BlockFi Venture, BlockFi Trading, BlockFi Lending, BlockFi Lending 2, dan juga investasi BlockFi Product. Selain informasi tersebut ya, BlockFi ini juga menggugat Bankman-Fried dari FTX ya atas saham dari Robinhood-nya, seperti yang dilansir dari Cointelegraph.com ini guys. Jadi BlockFi menuntut perusahaan investasi Bankman-Fried menyerahkan sahamnya di Robinhood sebagai jaminan yang disepakati ya untuk dibayarkan sebagai bagian dari perjanjian gadai. Platform pinjaman kripto yang baru bangkrut ya yaitu BlockFi ini telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan induk Sam Bankman-Fried yaitu Emergent Fidelity Technologies mencari sahamnya di Robinhood yang dijanjikan sebagai jaminan pada awal November kemarin. Gugatan itu diajukan pada 28 November di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk distrik New Jersey, hanya beberapa jam setelah BlockFi mengajukan kebangkrutan Chapter 11 di pengadilan yang sama. Sesuai dengan pengajuan ya, BlockFi menurut jaminan perputaran yang muncul sebagai bagian dari perjanjian pada tanggal 9 November ya, yang membuat Emergent menyetujui ya jadwal pembayaran dengan BlockFi yang diduga gagal dibayar. BlockFi menamai agunan sebagai termasuk saham tertentu ya dari saham biasa, dan pada bulan Mei Bankman-Fried mengakuisisi 7,6% saham di perusahaan pialang online Robinhood, membeli total 648 juta dolar saham Robinhood melalui perusahaan investasi Emergent miliknya. BlockFi adalah salah satu perusahaan terbaru ya yang mengajukan kebangkrutan sebagai akibat dari runtuhnya pertukaran kripto FTX, dan perusahaan kripto awalnya menyangkal bahwa sebagian besar asetnya disimpan di FTX awal bulan ini, tetapi juga mengakui exposure yang signifikan terhadap FTX. Dalam pengajuan kebangkrutannya, BlockFi menyatakan ya memiliki aset antara 1 miliar dolar dan 10 miliar dolar dengan kewajiban dalam kisaran yang sama bersama dengan lebih dari 100.000 kreditur guys. Jadi akhirnya terungkap ya efek domino dari kejatuhan FTX kemarin, dan akhirnya BlockFi pun jatuh. Dan apakah nanti akan masih berlanjut efek domino dari kejatuhan FTX ini, kita akan nantikan guys. Kita akan coba update lagi. Dan saran saya buat teman-teman yang mempunyai aset dari beberapa platform ataupun entitas keuangan yang mempunyai exposure dengan FTX ini, agar segera mengamankan aset kalian guys, agar tidak terkena imbasnya. Oke? Nanti kita akan coba update lagi guys, dan kalian bisa tulis ya di kolom komentar tentang BlockFi ini. Nanti kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.